Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan artikel yang sudah saya buat dengan judul Pengaruh Sarana Prasarana Olahraga terhadap minat siswa dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di SMA Negeri 1 Lojanan, Samarinda. Masuk pendahuluan, di paragraf pertama ini menjelaskan penjelasan umum terkait dengan judul yang saya ambil, dan paragraf kedua membahas tentang variabel X yaitu sarana dan prasarana, dan paragraf ketiga itu variabel Y yang menjelaskan tentang minat siswa, dan yang paragraf kelima ini menjelaskan tentang pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa fokus utama, yaitu ingin dikaji diantaranya bagaimana kondisi sarana dan prasarana olahraga di SMA Negeri 1 Lojanan, sejauh mana pengaruh sarana dan prasarana olahraga terhadap siswa dalam pembelajaran PJOK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sarana dan prasarana olahraga terhadap minat siswa dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK di SMA Negeri 1 Lojanan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pembelajaran PJOK yang efektif. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak sekolah dalam meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana olahraga sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran PJOK. Masuk ke metode, jenis penelitian ini adalah korelas produk momen yang bertujuan untuk mengungkap bagaimana pengaruh sarana prasarana olahraga terhadap minat siswa dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di SMA Negeri 1 Lojanan. Variabel dalam penelitian ini adalah sarana prasarana olahraga sebagai variabel bebas dan minat siswa dalam pelaksanaan pembelajaran penjas sebagai variabel terikat. Populasi dan sampel penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 1 Lojanan yang berjumlah 487 siswa. Berpedoman pada populasi yang ada, maka sampel diambil secara proporsional random sampling. Proporsi yang dipakai sebesar 10% pada siswa SMA Negeri 1 Lojanan, yaitu sebanyak 48 siswa. Jenis data dan sumber data. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil dari responden melalui angket, dan data sekunder dari berbagai sumber. Data yang tidak langsung diperoleh pada objek penelitian ini adalah siswa di SMA Negeri 1 Lojanan. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang penulis perlukan dalam penelitian ini, maka teknik dan alat pengukur data yang penulis gunakan adalah kuesioner. Kuesioner atau angket digunakan untuk mendapat informasi tentang pengaruh dan sarana prasarana olahraga terhadap minat siswa dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di SMA Negeri 1 Lojanan. Baik, Pak. Oke, dicatat. Oke, ini yang pertama saya awali dari judul ya. Judul itu kan pengaruh sarana prasarana olahraga terhadap minat, ya. Nah, kalau berbicara pengaruh itu kan berarti harus ada intervensi atau harus ada treatment. Tahu treatment? Nah, treatment itu misalkan contohnya seseorang pengen cepet larinya, itu pengen meningkat kecepatan larinya, itu berarti harus di treatment, dilatih. Nah, itu treatment. Dikasih perlakuannya program latihan. Orang mau pintar, treatmentnya belajar. Nah, ini kan nggak ada treatment, ya kan? Cuma dikasih angket kuesioner, selesai. Nah, makanya ini judulnya jangan pengaruh tapi ke hubungan. Ya, tadi itu bukan korelas tapi korelasi produk momen. Tuh, di metode kan sudah disampaikan korelas tadi itu. Nah, makanya judulnya jangan pengaruh. Kalau pengaruh itu nanti namanya eksperimental, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya
dalam penelitian ini itu sebaiknya disampaikan juga gap state of the art. Jadi kamu cari penelitian yang sejenis dengan penelitian ini, kamu cari yang pro dan kontra. Mirip misalkan tidak harus sama. Kalau sama kan berarti udah pernah diteliti. Yang mirip, nah itu kamu cari yang pro dengan penelitianmu. Kemudian kamu cari yang kontra. Itu kamu nanti bisa mengerucutkan untuk bisa menjadi landasan kamu mengambil penelitian ini, ya. Dan ini kemudian selanjutnya pada metode ini menggunakan metode korelasional, menggunakan metode ini kuantitatif dengan desain korelasional, ya, bukan korelas, metode kuantitatif desain korelasional, ya. Seperti itu. Kemudian untuk populasi 487, nah, benar menggunakan random, karena random itu bisa digunakan ketika populasinya lebih dari 100 orang, itu bisa menggunakan random. Kemudian teknik pengumpulan data ini menggunakan angket atau kuesioner. Berarti kuesionernya itu dibikin sarpras itu apa yang ingin kamu nilai itu? Kelayakan, ketersediaan, atau apa? Ketersediaan, layak atau enggak masalah. Ya, alasannya nanti ketika kamu ujian itu karena pendidikan jasmani itu bukan olahraga prestasi. Dengan sarana atau prasarana KW pun bisa berjalan. Bahkan tidak ada bola pun bisa dimodifikasi dengan membuat bola dari kardus atau apa. Gitu ya. Berarti ketersediaan. Intinya itu ya, harus diperkuat. Kemudian ini untuk metode pengumpulan data berarti kamu tidak hanya angket atau kuesioner, tapi dengan metode observasi. Tapi ketersediaan, tersedia ya tidak, layak enggak, nah, itu. Kelayakan itu tetap harus enggak masalah bolanya KW tapi layak enggak dipakai, siapa tahu bolanya kempes. Jadi kan enggak bisa. Itu. Perlu digarisbawahi yang pengaruh ini bukan pengaruh ya, gitu. Nah ini belum selesai, analisis datanya belum ada, analisis data dilengkapi, oke, menggunakan regresi sederhana. Tulis regresi sederhana dengan taraf signifikansi 0,05 seperti itu. Tapi sebelum itu kan uji hipotesis tuh. Itu di prasyarat analisis dulu menggunakan normalitas dan linearitas. Tulis, kamu nggak mungkin ingat menggunakan apa? Jadi yang pertama ini prasyarat analisis. Prasyarat analisis itu terdiri dari normalitas dan linearitas. Normalitas dan linearitas. Ya. Kemudian setelah prasyarat analisis dilakukan analisis data atau uji hipotesis menggunakan regresi sederhana. Ya, itu karena kalau tidak di prasyarat analisis data tidak normal nggak bisa menggunakan regresi, harus pakai analisis non parametrik. Ya, wes itu aja. Segera. Wis, silakan ditutup. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buketnya di luar.